Oke, cek. Ya, halo, selamat datang. Waduh, kak tepak tengah mana goblok. Nah, selamat datang di Nyarudia Majuski Channel bersama saya Nyarudia Sena Pedagang dari Bulan. Kembali lagi di konten PSU Podcast saya Beli. Di episode ke-6, sudah 6 episode saya ngoceh tidak jelas. Oke, di episode 6 ini kita bakal membahas tentang pansos dan aku. Kita akan bagi dua apa ya? Dua bagian, dua segmen. Dua segmen jadi ya wis lah. Ya segitulah ya. Oke, untuk yang pertama tentang pansos. Sebelum itu mari kita ke konteks dulu. Mari kita cari pansos dalam KPPI. Oh, bukan dong. Dilansir dari merdeka.com, pansos adalah singkatan dari panjat sosial. Kenali ciri-ciri dan cara menyikapinya. Ya, pansos kan internet slang kan. Oh, telah resmi terdaftar sebagai bagian dari kosakata dalam bahasa Indonesia. Ada di KBBI. Pansos adalah, menurut KBBI, usaha yang dilakukan untuk mencitrakan diri sebagai orang yang mempunyai status sosial yang tinggi. Dilakukan dengan cara mengunggah foto, tulisan, dan sebagainya di media sosial. Istilah lain dari pansos adalah social climber. Kata ini sering digunakan oleh masyarakat untuk menggambarkan individu yang mereka nilai suka mencari kehebohan atau mencari perhatian di media sosial. Pansos dalam psikologi, waduh banyak banget. Dalam lingkungan sosial, pelaku pansos adalah seorang pemilih yang berdasarkan popularitas dan status seseorang. Karena kedua hal itulah yang menjadi kebutuhan utama. Gimana sih? Ribet banget nyari bikin kalimatnya. Pelaku pansos adalah seorang pemilih yang berdasarkan Pelaku pansos adalah seorang pemilih yang berdasarkan popularitas dan status seseorang. Itu kalimatnya kayaknya gini deh. Pelaku pansos itu memilih seseorang yang dipanjat berdasarkan popularitas dan statusnya. Itu. Nah, kalimat selanjutnya bagus. Para social climber ini akan berteman dengan siapapun yang dirasa mereka memiliki sesuatu yang mereka inginkan atau mereka butuhkan. Mereka tidak melihat adanya kedalaman dan keintiman dalam sebuah persahabatan yang mereka jalan karena mereka berteman dengan orang-orang yang mengenal orang penting. Jadi butuh koneksinya doang. Ciri-ciri show off, status kontroversial dan sensasional karena ingin tenar, merasa terpintar, tampil modis, sombong, sering memberikan komentar OOT, tidak bisa membaca suasana, membuat candaan yang berlebihan di saat yang tidak tepat, sering membuat postingan dengan niat bercanda maupun berlebihan, bersikap alay di grup, bertingkah seperti anak-anak meskipun di sekitarnya banyak orang dewasa. Postingan yang dibuat kebanyakan mendapat respon yang tidak baik, namun tetap dilanjut. Gitu, itu yang penting. Nah, itu tadi ciri-cirinya pansos dan definisinya. Mari kita ke kronologi. Kronologinya enggak hanya satu orang, tapi banyak orang juga. Karena aku hidup di dua dunia kan, dunianya virtual YouTuber sama dunianya cosplayer juga kan. Aku kan hidup di dua dunia itu. Maksudnya
yang di dunia cosplayernya memang baru, belum setahun, belum apa, masih newbie, masih kecil. Nah, kalau sedangkan di dunia cosplayernya kan aku udah lama, udah dari pertama nyemplung itu 2012. Berarti tahun depan itu anniversary 10 tahun saya masuk di dunia cosplay dan event Jepangan yang berbau dengan cosplay. Ya, gitu. Nah, apakah di dua dunia ini nggak ada yang pansos? Banyak. Kalau dari sepenglihatanku banyak. Apalagi dari dunia cosplay banyak banget. Di episode sebelumnya kan aku kayaknya sudah pernah menyebutkan salah satu kasusnya, di mana ada cosplayer yang nggak mau temenan sama cosplayer yang dalam tanda petik masih kecil, masih lokal, nggak ada koneksi ke cosplayer besar dalam tanda petik. Soalnya kan untuk mendefinisikan kecil atau besarnya sebuah cosplayer kan juga abu-abu. Sama kayak VTuber kan, VTuber besar sama kecil kan juga abu-abu. Apakah kalau subscribermu di atas berapa ya, misalnya 1000 gitu sudah dianggap besar? Belum tentu. Mungkin bagi yang subscribernya masih 100 atau 500 ke bawah itu sudah besar. Tapi buat yang subscribernya sudah 1 juta, 100.000, ngelihat itu ya enggak lah. Makanya kan itu tergantung perspektif masing-masing dan itu emang agak abu-abu gitu. Nah, panjat sosial kalau di dunia cosplayer itu lebih jelas. Kenapa? Karena biasanya cosplayer yang dipansosin itu yang antara sudah pernah jadi guest, namanya sudah nasional, sudah diketahui nasional, karena ada beberapa cosplayer yang cuma terkenal di daerah itu, di suatu daerah, misal di Jawa Timur gitu ya, atau di Jakarta doang, tapi di luar itu nggak ada yang tahu. Nah, kalau yang udah nationwide itu, misal orang Jakarta tapi orang Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera, Kalimantan, bahkan Papua itu tahu semua, ya mungkin itu bisa jadi sasaran pansosnya mereka. Sama kayak VTuber. Lihat yang subscribernya udah di atas 100.000 misal, atau di atas 10.000 misal, pokoknya yang lebih tinggi dari apa ya, kalau di dunia cosplay itu yang lebih besar namanya, kalau di dunia VTuber itu yang subscribernya lebih tinggi, yang lebih dikenal orang-orang, itu bisa jadi sasaran pansos juga. Nah, kasusnya pansos itu tidak selalu tidak selalu, kalau bilangnya apa ya, dengan orang yang lebih tinggi. Kalau di dunia VTuber kan yang lebih tinggi subscribernya atau yang lebih tinggi namanya, yang lebih besar namanya di cosplay gitu, tidak selalu. Ada yang mungkin karena si yang mau pansos ini mau mengepakkan sayap kebinekaan, bukan, mau melebarkan namanya, kemudian misal dia, kalau di dunia VTuber sih agak susah ya jabarinnya. Kalau di dunia cosplay gampangnya gini deh, dia orang anggaplah orang Bandung gitulah gampangannya. Aku nggak tahu juga itu, bisa bukan nama sebenarnya, bukan kejadian sebenarnya, ini saya cuma ngambil. Jadi teman-teman Bandung jangan marah ke saya ya. Ntar yang Jakarta aku juga sebut juga. Misal orang Bandung gini, dia sudah terkenal di daerah Bandung, Jawa Barat dan sekitarnya, tapi dia mau ekspansi ke Jawa Timur, ke Surabaya dan sekitarnya misalnya gitu ya. Nah, kan otomatis dia kan sudah besar di Bandung, tapi kan kalau di Jawa Timur dia kan belum ada nama, belum dikenal sama orang-orang, kan levelnya kan jadi newbie lagi kan, gampangannya kan gitu, kasarannya gitu.
Nah, otomatis dia kalau mau pansos, maka pansos dengan orang-orang yang punya influence, yang punya nama di Jawa Timur itu atau Surabaya, Malang dan sekitarnya. Gitu. Nah, apakah mungkin jumlah jumlah follower, jumlah subscriber ataupun jumlah ataupun namanya yang di Jawa Barat ini lebih gede dari yang di Jawa Timur? Mungkin saja. Sangat mungkin sekali, tapi kan dia nggak punya nama di Jawa Timur. Padahal kalau dihitung secara global, dia lebih punya massa, dalam tanda petik. Nah, itu kan kejadiannya nggak selalu nggak selalu kayak aku harus cari yang lebih besar. Iya, tapi lihat skupnya dulu. Dia memposisikan dirinya itu sudah lebih besar daripada yang dipanjatin atau enggak. Meskipun in real life-nya mungkin secara globalnya mungkin lebih besaran dia. Nah, bulat kan ya? Bingung kan ya? Sudah pusing kan ya? Ya udah, next. Ya, jadi gitu. Nah, kalau di dunia VTuber sendiri kan sudah ada beberapa kasus. Nggak banyak juga sih. Jangan sampai banyak. Beberapa kasus. Mulai dari apa ya? Biasanya sih tujuannya kalau yang dari aku lihat sih emang pengen dikenal. Tujuan utamanya itu. Pansosan tujuan utamanya emang pengen dikenal aja. Dia pengen terkenal, dia pengen diakui. Ini berlaku di dua dunia yang sama ya. Dia itu pengen diakui kalau aku ada loh, aku punya karya loh, atau aku subscribernya banyak loh. Nah, misalnya gitu. Nah, beberapa kasus terakhir, dua kasus terakhir yang aku tahu sih, ya itu, aku nggak mau sebut nama juga. Ya kalian tahu lah ya, dua kasus terakhir. Aku baru cek yang satu, yang besar itu, yang tentunya lebih besar subscribernya dari saya tentunya. Itu dia terakhir bikin, karena ini di record tanggal 30 November, dia terakhir ngonten itu 1 minggu yang lalu, 23 November. Nah, kalau yang satunya itu kasusnya kayaknya backseating deh. Dia mansos dengan cara backseating. Yaitu salah satu salah satu modus operandi yang dilakukan. Ya, jadi kalau yang satunya kan bikin trilogi, bikin keonaran, viral, minta maaf. Kalau yang satunya backseating. Ya, itulah, kalian cari tahu sendiri saja. Aku nggak mau ngasih panggung yang berlebih buat mereka. Biarkan pembahasanku itu jadi yang buat pembelajaran. Kalian harus tahu bahwa ada orang-orang yang mungkin tujuannya baik, tapi jalannya agak kurang diterima gitu loh. Maksudnya jalannya orang umum, tidak umum, dan bisa menjurus ke pansos kalau bilang. Nah kan kalau backseating itu kan udah jelas di rules-nya kan sudah ditulis, udah auto ditulis tuh. Kalau yang viral trilogi itu emang benar-benar mau pansos sih kalau dari aku sendiri ya. Tapi ya udahlah, dia sudah minta maaf, ya udah. Meskipun dia kontennya didukung banyak orang sih ya, tapi ya udah gitu loh. Kalau saya mencoba untuk netral, tapi kayaknya agak menjurus ke kontra deh. Bukan Mbak Kontra yang itu ya, bukan. Kalau itu teman saya, bagus itu. Oke, udah 15 menit ngocehin pansos.
Anjing bridgingnya gimana ya? Lanjut dikit aja lah. Nah, kalau aku sendiri menyikapi itu ya gimana ya? Pansoslah seperlunya. Pansoslah seperlunya. Aduh, aku ya kadang kan kayak hmm, ada sih jalan yang cepat untuk biar pansos itu ada jalan cepatnya, tapi apakah apa ya? Apakah kalian mau mempertaruhkan reputasi dengan pansos itu? Karena biasanya efek sampingnya adalah ketika Anda berhasil pansos sekali, ketagihan, pansos lagi 2 kali nih. Biasanya kalau di rule-nya stand up comedy itu lurus patah, rule of three itu. Biasanya kalau 2 kali yang ketiganya patah tuh. Yang ketiganya itu biasanya jatuh dia. Biasanya gitu. Nah, itu yang kemungkinan terjadi dengan yang trilogi itu. Dia mengikuti teorinya stand up tuh, lurus patah di ketiga kan. Nah, gitu. Kalau aku sendiri sih ya itu bilang, kalau kalian mau pansos lah seperlunya. Kalau memang butuh, nah pansos yang butuh apa sih? Yang aman dalam tanda petik kan collab. Tapi collabnya tentu enggak dengan tujuan aku pengen pansos. Enggak. Tapi kan misal kayak kemarin siapa sih itu yang bikin Q&A sama itu berindo yang agak besar itu kan juga hitungannya bisa dikategorikan, enggak juga sih ya, bisa kalau orang yang suzon dia pasti mengkategorikan itu pansos, tapi kan tujuan si yang mau ngajak collab itu kan bukan untuk pansos. Nah itu loh, bulat ya aku jelasinnya ya, kayaknya bulat sih. Gimana ya ngomongnya ya, kalau kalian mau manjatin orang yang gede, lakukanlah dengan karya yang bagus, yang tujuannya bukan untuk manjat. Jadi secara nggak sadar kayak ya itu kayak kemarin aku mau collab dengan tata krama yang bagus, dengan apa sih yang ngarani itu, dengan attitude yang bagus, attitude ya itulah, hasilnya pasti bagus. Meskipun kalau dikategorikan saklek-saklekan ya manjat lah, saklek-saklekan ya, tapi kan aku maupun yang bikin konten itu kan juga tujuannya bukan buat pansos. Memang mungkin ada calculatingnya bahwa kalau aku ngajak orang ini masanya akan gede, tapi kan tujuannya bukan buat manjat. Tujuannya kan aku pingin apa ya, aku pingin kayak sharing misalnya, aku pingin kayak main bareng misalnya aku, atau ya gitulah. Nah kalau aku sendiri kayaknya ini benernya konten PSU ini kan konten pansos. Kalau kalian inget-inget, aku pasti nyebutin yang viral-viral itu pasti kesebut di sini. Meskipun tidak nyebut nama ya, tapi nyebut kronologi tentunya. Biasanya kalau yang nyebut nama itu biasanya teman saya sendiri. Tidak perlu manjat teman sendiri. Kalau bisa dibantu teman sendiri itu biar besar. Ya meskipun yang kesebut di sini bukan berarti masih kecil ya, sudah besar semua, senior semua kok. Saya kan baru, anak baru. Nah, ngomong-ngomong tentang saya, anjing bridgingnya gitu amat. Tadi kan aku udah bilang di awal bahwa selain di dunia perfituran kan aku juga aktif di dunia cosplay dan event-event.
Nah, apa ya? Mungkin setelah podcast ini tayang, aku bakal ngepost beberapa hasil dalam tanda petik hasil karyaku, yang meskipun hasil karyanya masih baru sih, tapi ya gitulah. Pokoknya setelah podcast ini tayang berarti Senin, kira-kira Rabu atau Kamis lah, karena ini kan tayangnya kan Senin ini kan tanggal berapa tuh, tanggal 6. Paling Selasa atau Rabunya itu aku bakal ngepost di Twitterku tentang apa-apa aja yang bukan apa-apa aja ya, hasil karya yang meskipun tidak maksimal tentunya, karena pakai HP itu. Kenapa kok pakai HP? Karena kamera aku dipakai, jadi ya pakai HP saja. Salah, karena saya belum beli secondary kamera. Sekarang sudah ada, kemarin baru ada. Itu masuk di konten FBI bulan depan tuh, tanggal 10. Jadi aku bakal reveal gearku yang aku pakai selama aku aku ada di dunia cosplay dan Jepangan, which is itu gear baru belinya itu 2019 yang kemarin ini baru kemarin aku dapat cari beli berapa tuh, 29 November. Sama yang satunya kan aku pakai HP, jadi kadang tetap ya pakai HP, cuma sekarang belum ada secondary kamera, jadi ada pakai itu aja. Nah itu jadi Senin, revealnya kapan sih? Itu kan Jumat, berarti ya Rabu itu aku bakal nge-reveal satu foto buat kayak bukan pengakuan sih, tapi kayak ya aku mau nge-share aja hobi jadi dengan skill editing yang minim tentunya, karena saya nggak bisa ngedit, bukan anak desain. Saya bukan anak seni, tapi kok seneng fotografi. Jadi aku fotografer pemula juga, nggak pernah nyesi gitu, enggak sih. Ya paling dulu masih pakai gear lama itu pernah, cuma kayaknya aku nggak mau publish itu deh. Aku kerasa kayak nggak maksimal hasilnya, kayak skillnya aku mau ngedit aja males, bentar. Ya udahlah, sekian gitu aja tentang aku, cuma 4 menit doang. Aku sampai ketemu di episode 7. Aku nggak tahu episode 7 ngapain. Bye bye.